Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esta Yolanda. Saya dari kelas 4A Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis pembelajaran digital. Nah, yang pertama yaitu pembelajaran menggunakan mobile learning. Di sini saya akan mengambil contoh yaitu pembelajaran menggunakan Google Classroom. Google Classroom merupakan platform pembelajaran daring yang dikembangkan oleh Google. Ini memungkinkan para guru dan siswa untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan mengolah tugas secara online. Nah, berikut ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Pertama, kita membahas kelebihan dari Google Classroom. Kelebihan yang pertama yaitu akses mudah dan fleksibel. Guru dapat mengunggah tugas, materi, dan sumber daya lainnya secara online. Nah, di sini siswa juga dapat mengakses semua informasi dan materi melalui komputer atau perangkat seluler mereka. Sedangkan kelebihan yang kedua yaitu kolaborasi dan interaksi yang aktif. Di Google Classroom ini mengintegrasikan dengan Google Drive dan lainnya. Siswa dapat bekerja pada tugas secara kolaboratif, memperkaya proses pembelajaran. Kelebihan yang ketiga yaitu pengelolaan tugas yang efisien. Fitur pengumpulan tugas secara online mengurangi penggunaan tugas fisik di atas meja guru. Guru juga dapat memberikan feedback langsung kepada siswa melalui platform ini. Kelebihan yang keempat yaitu penggunaan sumber daya digital yang tersedia. Siswa juga dapat mengakses berbagai sumber daya digital seperti video, gambar, dan presentasi. Nah, di sini ada juga kekurangan Google Classroom. Kekurangan yang pertama yaitu fungsi pengeditan. Beberapa fitur pengeditan terbatas dalam Google Classroom. Tidak ada fitur ujian online atau pengaturan jadwal pelajaran terpisah untuk setiap kelas. Kekurangan yang kedua yaitu dibutuhkan koneksi internet yang stabil. Proses belajar dan mengajar dapat terhambat jika koneksi internet terputus ataupun melambat. Nah, masalah ini terjadi terutama di daerah dengan infrastruktur atau internet yang kurang baik. Meskipun memiliki kekurangan, Google Classroom tetap menjadi alat yang efektif untuk memfasilitasi pembelajaran daring. Nah, itu dia beberapa penjelasan tentang Google Classroom. Pembelajaran digital yang kedua yaitu pembelajaran menggunakan media sosial. Nah, pada pembelajaran menggunakan media sosial ini, saya mengambil dua contoh aplikasi. Yang pertama yaitu pembelajaran menggunakan WhatsApp, dan yang kedua yaitu pembelajaran menggunakan YouTube. Nah, terlebih dahulu kita membahas kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu akses yang mudah. Kita tidak perlu login terlebih dahulu jika nomor ponsel sudah terdaftar. Nah, teman-teman dapat langsung terhubung dengan kontak pengguna WhatsApp lainnya. Kelebihan yang kedua yaitu fitur yang lengkap. Nah, pada WhatsApp ini memiliki berbagai fitur masuk pesan suara, foto, video, dan file dokumen. Nah, kita juga dapat memanfaatkan untuk mengirim materi pembelajaran secara efisien. Kelebihan yang ketiga yaitu panggilan video. Fitur panggilan video memungkinkan guru dan siswa berinteraksi secara langsung meski secara virtual. Kelebihan yang keempat yaitu grup kelas. Kita juga dapat membuat grup kelas di dalam WhatsApp untuk berkomunikasi dengan siswa secara kolektif. Nah, ini memudahkan pengiriman informasi dan tugas kepada seluruh kelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan dari aplikasi WhatsApp. Yang pertama, keterbatasan materi. Pada WhatsApp memiliki batasan ukuran file untuk mengirim materi. Jika teman-teman ingin mengirim file besar, maka teman-teman mungkin perlu menggunakan platform lain. Nah, kekurangan selanjutnya yaitu ketergantungan pada sinyal koneksi internet. Nah, pada koneksi internet yang buruk dapat menghambat pengiriman pesan dan materi pembelajaran.
Sinyal yang tidak stabil dapat menjadi kendala untuk pembelajaran. Kekurangan yang selanjutnya yaitu potensi penyalahgunaan. Ada beberapa siswa mungkin menyalahgunakan ponsel untuk tidak fokus pada pembelajaran saat menggunakan WhatsApp. Nah, itu tadi beberapa kelebihan dan kekurangan dari WhatsApp. Nah, di sini dengan memanfaatkan WhatsApp untuk pembelajaran, guru dapat memfasilitasi komunikasi yang efektif antara guru dan siswa dan memberikan akses mudah terhadap materi pelajaran serta meningkatkan keterlibatan siswa di dalam kelas. Nah, itu saja tadi penjelasan tentang penggunaan pembelajaran dengan aplikasi WhatsApp. Selanjutnya yaitu pembelajaran menggunakan aplikasi YouTube. Tentu saja YouTube dapat menjadi alat yang berguna untuk pembelajaran. Nah, berikut ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan YouTube untuk pembelajaran. Pertama, kita membahas kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu akses yang mudah. Pada YouTube ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja selama kita terhubung ke internet. Nah, ini memungkinkan siswa untuk belajar tanpa terbatas pada jam sekolah ataupun lingkungan kampus. Video pembelajaran juga tersedia dalam bahasa yang beragam, serta membuatnya mudah diakses oleh siswa dari seluruh dunia. Kelebihan yang kedua yaitu media pembelajaran yang menarik. Kemampuan YouTube dalam memberikan konten visual membuatnya menjadi media pembelajaran yang sangat menarik. Video pendek dan interaktif dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan cara yang lebih mudah. Nah, selanjutnya kekurangan YouTube dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu konten yang berpotensi menyesatkan. Nah, konten di YouTube seringkali tidak terverifikasi keakuratannya dan bisa jadi berpotensi menyesatkan siswa. Siswa mungkin tidak memahami apakah konten tersebut valid atau tidak. Karena konten tidak disaring oleh lembaga resmi. Nah, ini membuat siswa perlu melakukan verifikasi sumbernya jika sekiranya membutuhkan informasi yang lebih terperinci. Kelebihan yang kedua yaitu sumber konten yang tidak terampil. Seringkali konten di YouTube dibuat oleh sumber-sumber yang tidak terampil oleh atau memiliki kredibilitas rendah dalam pembelajaran. Nah, ini dapat menyebabkan kesalahan informasi dan kekeliruan konsep pada siswa. Hal yang ketiga yaitu gangguan yang tidak terkontrol. Nah, YouTube juga mengandung iklan dan komentar yang tidak selalu relevan dengan materi pembelajaran. Siswa mungkin teralihkan oleh konten-konten lain yang muncul saat menonton video pembelajaran. Nah, pembelajaran digital yang ketiga yaitu pembelajaran menggunakan metode games. Nah, di sini pembelajaran menggunakan game yaitu salah satunya aplikasi Duolingo. Aplikasi Duolingo adalah platform pembelajaran bahasa online yang populer di seluruh dunia. Nah, ini menyediakan kursus bahasa yang mencakup berbagai tingkatan, mulai dari pemula hingga tingkat lanjutan, untuk banyak bahasa yang berbeda. Nah, aplikasi ini menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis permainan dengan latihan-latihan yang interaktif, termasuk latihan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, pengguna dapat memilih bahasa yang ingin dipelajari dan mengikuti kursus sesuai kebutuhan mereka. Salah satu fitur menarik Duolingo adalah sistem poin, level, dan tantangan yang memotivasi pengguna untuk tetap konsisten dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya yaitu Kahoot. Kahoot adalah platform pembelajaran interaktif yang memungkinkan pengajar membuat kuis polling dan diskusi yang menarik bagi para Jika seorang guru bisa membuat kuis interaktif menggunakan platform Kahoot, mereka dapat menyiapkan pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan ganda atau pertanyaan pendek. Selanjutnya, siswa akan bergabung dengan kuis tersebut melalui perangkat mereka sendiri, nah seperti smartphone atau tablet. Dan selanjutnya ada aplikasi Quizizz. Quizizz merupakan platform pembelajaran online yang mirip dengan Kahoot, tetapi dengan beberapa perbedaan. Seperti Kahoot, Quizizz memungkinkan guru untuk membuat kuis interaktif untuk siswa mereka. Namun perbedaannya terletak pada fitur-fitur seperti kemampuan siswa untuk menjawab pertanyaan pada kecepatan mereka sendiri, tanpa harus menunggu sesi kelas, dan kemampuan guru untuk memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Nah, ini membuat Quizizz lebih fleksibel dalam pengaturan waktu dan memberikan pengalaman pembelajaran yang
Pembelajaran digital yang keempat yaitu pembelajaran menggunakan layanan cloud. Di sini saya mengambil satu contoh yaitu menggunakan Google Drive. Google Drive merupakan layanan penyimpanan file cloud yang disediakan oleh Google. Ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan file mereka secara online dan mengaksesnya dari berbagai perangkat. Google Drive juga menyediakan berbagai fitur kolaborasi yang memungkinkan pengguna untuk berbagi file, bekerja sama, serta mengedit dokumen secara real. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Google Drive untuk pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan membagikan materi pembelajaran. Di sini, guru dapat mengunggah materi pembelajaran seperti dokumen, presentasi, dan lembar kerja di Google Drive. Mereka juga dapat membagikan tautan ke file tersebut kepada siswa mereka dan memungkinkan akses langsung dari perangkat siswa. Yang kedua yaitu kolaborasi. Siswa dan guru dapat bekerja sama dalam pengeditan dokumen, presentasi, atau spreadsheet secara real-time. Nah, ini memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru dalam proyek-proyek kelompok ataupun pendidikan dan revisi bersama. Ketiga yaitu penugasan dan pengumpulan. Di sini, guru juga dapat membuat tugas menggunakan Google Drive, baik dalam bentuk Google ataupun formulir Google Form atau presentasi Google Slide. Siswa dapat mengakses tugas tersebut, mengisi formulir atau mengunggah pekerjaan mereka ke Google Drive. Nah, di sini saya mengambil contoh lagi yaitu Dropbox. Dropbox adalah layanan penyimpanan file cloud yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan berbagi file secara online. Nah, pengguna dapat mengakses file mereka dari berbagai perangkat dengan koneksi internet, termasuk komputer, ponsel, dan tablet. Cara menggunakan Dropbox yaitu yang pertama, pengguna perlu membuat akun Dropbox terlebih dahulu. Nah, ini melibatkan membuat nama pengguna dan kata sandi, serta menyertakan alamat email yang valid. Yang kedua yaitu mengunggah file. Setelah masuk akun Dropbox, pengguna dapat mulai mengunggah file ke penyimpanan cloud mereka. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengklik tombol unggah di antarmuka Dropbox dan memilih file yang ingin diunggah dari perangkat mereka. Yang ketiga yaitu membagikan file. Pengguna dapat membagikan file dengan orang lain dengan mengirim tautan ke file tersebut. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah mengakses, berbagi, dan mengelola file dari mana saja dengan koneksi internet dan membuatnya menjadi alat yang berguna untuk bekerja secara kolaboratif dan efisien. Nah, berikut adalah langkah-langkah umum untuk menggunakan aplikasi Quiver. Nah, pertama, kita unduh dulu aplikasi Quiver dari toko aplikasi yang sesuai dengan perangkat Anda. Contohnya yaitu dari Google Play Store untuk pengguna Android. Setelah selesai mengunduh, selanjutnya cetak atau unduh lembar kerja. Nah, Anda dapat mencetak lembar kerja tersebut atau mengunduhnya dengan format PDF. Cara selanjutnya yaitu warnai gambar. Jika Anda telah mencetak lembar kerja, warnai gambar-gambar yang terdapat di dalam lembar tersebut sesuai dengan keinginan Anda. Gunakan warna-warna cerah agar hasil augmented reality lebih menarik. Cara selanjutnya yaitu buka aplikasi Quiver. Setelah mempersiapkan lembar kerja dan gambar-gambar, buka aplikasi Quiver di perangkat Anda. Arahkan kamera ke gambar saat berada di dalam aplikasi. Arahkan kamera perangkat Anda ke gambar yang sudah Anda warnai tadi. Pastikan gambar terlihat jelas di layar perangkat Anda. Nah, selanjutnya nikmati pengalaman augmented reality. Setelah kamera mengenali gambar tersebut, Quiver akan menampilkan objek 3D yang hidup di layar perangkat Anda. Anda dapat menggerakkan perangkat Anda
untuk melihat objek dari berbagai sudut, serta menggunakan fitur-fitur interaktif yang disediakan oleh aplikasi.